Oke. Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Ya, Ibu. ya, Om Swastiastu. Jadi di sini Ibu lihat kalian itu masuknya menggunakan email SMK, SCA itu Iya, apa Bu. email pribadi? Iya, Bu. SMA, Pakai Bu. email SMK. Oh, gitu. Ya, ya. Nah, di sini baru masuk 23, 22 ya, 23 termasuk Ibu. Jadi karena sudah waktu, nanti kita tunggu temannya ya. Jadi di sini, bentar. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu, yaitu nama Ibu, perkenalkan ya nama Ibu karena Ibu baru juga ngajar di kelas 11 AKL 2, yaitu nama Ibu Niwayan Arningsih ya. Jadi Ibu mengajar kalian itu adalah praktikum akuntansi jasa dagang manufaktur. Akuntansi jasa sudah kalian dapatkan di kelas 10. Sedangkan sekarang di kelas 11 kalian akan yaitu materinya itu adalah akuntansi praktikum akuntansi dagang. Jadi praktikum akuntansi dagang yaitu ada menggunakan dua metode pencatatan persediaan fisik dan perfaktual. Jadi kalian di sini untuk di semester ganjil kalian yaitu menggunakan sistem pencatatan persediaan secara periodik atau fisik. Nanti semester 2-nya jika kalian nanti sudah situasi normal, nanti kan ada PKL. Jika sudah normal berarti nanti bisa aja pembelajaran pencatatan metode persediaan perfaktualnya menggunakan daring seperti ini. Dah, baik anak-anak, yaitu Ibu akan share dulu ya. Ibu isi hanya kurang lebih yaitu 20 menit. Nanti kalian bisa kunjungi web LMS. Kan sudah pernah kalian di LMS tuh? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. nah, kerjakan itu ya udah. Bagi anak-anak, apakah ininya Bu kelihatan? Halo? Kelihatan. Ya, Kelihatan, Bu. ya, ya. Kelihatan. Bentar. Udah. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya, ini bisa kalian cari nanti materinya di LMS. Ibu tidak akan menjelaskan secara detail yaitu tentang PowerPoint ini. Jadi, nah anak-anak, apa itu perusahaan dagang? Masih dengar anak-anak? Masih dengar? Ya. Sekalian bisa lihat di sini, kalian usaha membeli barang dagangan serta menjualnya kembali tanpa merubah bentuk barang tersebut dengan tujuan mencari keuntungan. Contohnya apa anak-anak? Yaitu misalnya swalayan, warung, Cika yang ada di depan sekolah, Indomaret, itu merupakan usaha dagang. Dia membeli barang, kemudian dijual lagi tanpa merubah bentuk barang tersebut, yaitu dengan tujuan mencari keuntungan. Nah, itu nanti kalian akan dapatkan di kelas 11. Nah, ini tidak usah Bu jelaskan ya, jenis-jenis perusahaan dagang. Kalian bisa lihat, download nanti materinya Ibu di LMS. Dah, kalian akan dapatkan akun-akun yang terjadi pada perusahaan dagang. Akun-akun apa aja? Jika kalian di perusahaan jasa, kalian tidak ada namanya akun apa? Pembelian tidak ada. Penjualan juga. Retur, ini tidak ada. Nanti di kelas 11, inilah akun-akun tambahan daripada perusahaan dagang. Nah, nanti kalian baca, ya, baca PowerPoint-nya Ibu, kalian download di
LMS. Nah, juga ada syarat pembayaran dalam perdagangan. Ini nanti Ibu jelaskan kalau sudah ke soal. Misalnya kalau ada 3/10 N60, berarti itu adalah pembelian atau penjualan secara kredit. 3 itu potongan, 10 itu adalah batas kita 10 hari, batas kita akan menerima potongan. N itu tidak mendapat potongan, 60 itu adalah paling lambat kita membayar 60 hari, tidak akan tanpa adanya potongan atau diskon. Nah, nanti yang ini secara rinci Ibu jelaskan. Nah, pada perusahaan dagang, kalian akan menggunakan jurnal khusus. Kalau perusahaan jasa, kalian menggunakan jurnal umum. Sebenarnya perusahaan jasa juga bisa menggunakan jurnal khusus jika transaksinya banyak dan sering berulang kali. Nah, ini. Mengapa di perusahaan dagang menggunakan jurnal khusus? Karena jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berulang kali atau sering terjadi. Maksudnya di perusahaan dagang itu dia tidak hanya menjual satu kali aja kepada pembeli barang dagangannya, melainkan berulang kali. Membeli pun dia tidak sekali, pasti dia akan sering membeli barang dagangan dan sering menjual barang dagangan. Itu namanya mencatat transaksi yang berulang kali atau sering terjadi. Jurnal khusus ada 4 anak-anak, yaitu ada jurnal pembelian, purchase journal, jurnal pengeluaran kas, cash payment journal, jurnal penjualan, sales journal, jurnal penerimaan kas, cash receipt journal. Yaitu di sini adalah jurnal pembelian pasti berkaitan dengan jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum. Jurnal penjualan berkaitan dengan jurnal penerimaan kas dan jurnal umum. Jadi pada perusahaan dagang juga menggunakan jurnal umum. Jurnal umum untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat di jurnal khusus. Contohnya, retur pembelian, retur penjualan. Nah, ini kalian lihat ya. Jurnal pembelian atau purchase journal merupakan jurnal untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Kredit di sini adalah tidak mengeluarkan uang. Pasti kita akan mencatat ke dalam jurnal pembelian jika kita membeli secara kredit. Kalau jurnal pengeluaran kas, cash payment journal, jurnal untuk mencatat segala jenis pengeluaran uang secara tunai, baik dengan menggunakan cek maupun dengan menggunakan biliet giro. Sedangkan jurnal penjualan, sales journal, jurnal untuk mencatat penjualan secara kredit. Berarti kita menjual tanpa menerima uang, nanti pembayarannya dilakukan di kemudian hari, itu namanya kredit. Jurnal penerimaan kas, cash receipt journal, jurnal untuk mencatat segala penerimaan uang atau kas secara tunai, baik dengan cek maupun dengan biliet giro. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ya, ini kuncinya ini ya. Kalian bisa lihat. Kalau sudah ada nanti kalimatnya, pembelian barang dagangan secara tunai, pasti nanti akan muncul anak-anak akun pembelian dan akun kas. Pembelian di debit, kreditnya adalah kas. Sedangkan pembelian barang dagangan secara kredit akan muncul akun di debit, pembelian, dan utang dagang. Pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli secara tunai, maksudnya ini adalah kita membeli barang kemudian kita kembalikan lagi karena rusak atau tidak sesuai pesanan, maka kreditnya itu adalah kas, kemudian debitnya adalah kas, kreditnya adalah retur pembelian dan pengurangan harga PH itu. Sedangkan pengiriman kembali barang dagangan, kalau dengan kredit sudah jelas nanti utang dagang di debit, retur pembelian dan pengurangan harga di sebelah kredit.
Jika kita menjual barang dagangan secara tunai, pasti kita akan menerima uang. Berarti kas di debit, penjualan di sebelah kredit. Kalau sudah ada kata penjualan, pasti akan muncul akun penjualan. Apakah kredit, apakah tunai. Kalau dia kredit, yang nomor 6, berarti debitnya adalah piutang dagang, kreditnya adalah penjualan. Ingat, kalau kredit kita tidak menerima uang. Kalau kita sebagai pedagang menjual barang dagangan kepada pembeli tanpa menerima uang, kita akan mempunyai piutang pada si pembeli. Maka muncullah akun debitnya piutang dagang, kreditnya adalah penjualan. Ini returnya. Jika kita menjual barang kemudian dikembalikan, berarti debitnya retur penjualan, kreditnya adalah kas. Jika kita menjual barang secara kredit kemudian dikembalikan oleh si pembeli, maka debitnya retur penjualan, kreditnya adalah piutang dagang. Nah, sedangkan yang di bawahnya itu yang 9, 10, 11, 12, 13, 14 yaitu mungkin hampir sama dengan perusahaan jasa. Pembayaran biaya angkut barang yang dibeli, beban angkut pembelian, kas. Pembayaran beban angkut barang yang dijual, beban angkut penjualan, kas. Kalau ada sudah kata pembayaran, berarti kita mengeluarkan uang, kasnya di sebelah kredit. Pembayaran utang atau pelunasan utang dagang tanpa adanya potongan, utang dagang, kas. Pembayaran utang dagang dengan adanya potongan, utang dagang, debit, kas di kredit, potongan pembelian di sebelah kredit. Penerimaan pelunasan piutang dagang tanpa potongan, kas di debit, piutang dagang di kredit. Ingat, kalau sudah kata penerimaan, kita menerima uang, pasti muncul akun kas di debit. Kalau ada pembayaran, pengeluaran cek, pasti ada akun kas di sebelah kredit. Nah, kemudian penerimaan pelunasan piutang dengan potongan, kas di debit, kemudian potongan di debit, piutang dagang di sebelah kredit. Nah, itulah anak-anak, yaitu ini masih Ibu jelaskan dengan menggunakan jurnal umum. Ya, nanti untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan jurnal khusus ini dulu ya. Yang pahami sebenarnya harus menggunakan jurnal khusus, tapi biar kalian lebih ngerti, Ibu menggunakan jurnal umum dulu. Dah. Nanti anak-anak ya, itu materi itu kalian bisa download di LMS. Ibu ulang lagi sekali, intinya yang teori-teorinya kalian bisa baca yang di atas-atasnya, intinya yang terakhir. Ya, jika misalnya kita membeli barang dagangan secara tunai, membeli, kalian misalnya kerja di UD Cika, kemudian UD Cika kalian sebagai pembukuan, membeli barang dagangan secara tunai, pasti akan muncul akun debit di sebelah, akun pembelian di sebelah debit. Akun kreditnya apa anak-anak? Kalau kita membeli tunai, kita iya kas. Ya. Kalau ada sudah kalimatnya nanti soalnya dibeli barang dagangan secara tunai atau secara kredit, pasti debitnya apa? Pembelian. Kreditnya apa? Bisa kas, bisa utang. Kalau tunai, kas. Kalau kredit dia utang dagang. Ya. Nah, itu yang nanti latihan soalnya yang gampang dulu. Ya. Kemudian kalau dijual, kalau dijual sudah ada kata dijual barang dagangan secara kredit atau tunai, pasti akun debitnya itu dijual, ada debitnya bisa kas, bisa piutang dagang. Kreditnya apa anak-anak? Penjualan. Ingat, kalau dijual barang dagangan secara kredit, akun yang dikredit adalah penjualan. Akun yang didebit bisa kas, bisa piutang. Kalau tunai, kas. Kalau kredit, piutang. Tuh ya.
Itu bedanya di kalian di kelas 10. Di kelas 10 kalian kan belum muncul namanya akun pembelian dan akun penjualan. Dah. Kalau misalnya dibeli perlengkapan kantor, tetap nanti akunnya apa anak-anak? Tetap apa akunnya? Dibeli perlengkapan kantor secara tunai, debitnya apa anak-anak? Kas. Dah, dibeli Pembelian. dah. Bukan barang dagangan. Dibeli perlengkapan kantor. Oh. Perlengkapan. Ya, perlengkapan ya. Perlengkapan debit, kreditnya apa? Kas. Ya, kalau tunai kas, kalau dia kredit utang usaha. Ya, ingat kalau perlengkapan tetap akunnya perlengkapan. Dah. Kalau misalnya dibeli peralatan kantor secara kredit, akun debitnya apa anak-anak? Perlengkapan. Peralatan kantor. Ya, beda ya. Peralatan kantor, debit, kreditnya apa anak-anak? Kredit? Utang. Ya, ingat ya. Jadi perlengkapan kantor beda dengan peralatan kantor. Perlengkapan kantor, bahan habis pakai. Misalnya kertas, tinta komputer, kalau yang akan habis. Yaitu dalam suatu periode. 1 tahun. Sedangkan peralatan kantor itu adalah bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Contohnya komputer, bisa gunakan lebih dari 1 tahun atau misalnya 10 tahun bisa. Ya, kemudian meja, itu termasuk peralatan kantor. Nah, ingat, kalau misalnya itu bedanya, kalau udah ada dibeli perlengkapan kantor, atau dibeli kertas, APS, kemudian tinta, berarti itu perlengkapan kantor. Ya, jangan pembelian. Kalau sudah dibeli barang dagangan, yang gampang-gampang nanti kan lebih luas. Dibeli barang dagangan, baru nanti muncul akun pembelian di sebelah debit. Kreditnya apa? Bisa kas, bisa utang dagang. Ingat, kalau dibeli barang dagangan, baru muncul akun pembelian ya. Kalau dibeli perlengkapan kantor, tetap seperti semula di kelas 10 sudah dapat perlengkapan kantor debit, kreditnya bisa kas, bisa utang. Kalau dibeli peralatan kantor, juga tetap akun peralatan kantor, kreditnya itu adalah kas atau utang. Kalau sudah ada dibeli barang dagangan, pasti muncul akun pembelian. Ya anak-anak ya. Nah, kemudian kalau dijual barang, kalau udah bersih dijual barang dagangan, berarti akan muncul akun penjualan di sebelah kredit. Debitnya bisa kas, bisa utang dagang. Kalau penjualan pasti akan muncul akun kas, debit, atau akun piutang dagang di debit. Ingat ya, kalau kredit muncul piutang, kalau kas, kalau tunai muncul akun kas. Nah, itu ya. Nah, sekarang ada yang ingin kalian tanyakan? Nanti kalian baca-baca, download PowerPoint-nya Ibu, dan ada juga 2 upload di sana. Download, kalian simpan ya. Kalian pelajari, kalian nanti kunjungi LMS SMKN 1 Tabanan. Ada latihan 1, gampang itu ya. Kalian bisa lihat yang terakhir PowerPoint-nya Ibu, kan ada yang terakhir itu. Itu kalian bisa lihat-lihat. Kalau ada masalah, ya tanya Ibu lewat WA. Lewat WA grup boleh, lewat Japri juga boleh. Ada soalnya lebih gampang untuk permulaan aja. Kalian pergunakanlah jurnal umum dulu. Jangan jurnal khusus ya. Nanti setelah ini baru Bu jelaskan jurnal khusus. Nah, anak-anak, itu ya materinya Ibu hari ini, yaitu permulaan. Kalian baca-baca materi Word-nya dan PowerPoint-nya Ibu hampir sama. Kemudian PowerPoint yang paling terakhir yang Ibu jelaskan tentang jurnal itu kalian baca, pahami. Kemudian download latihan 1-nya Ibu. Kalian kerjakan nanti di bukunya, di buku dengan bentuk jurnal umum. Kemudian upload lagi, yaitu dalam bentuk Word, kalian foto bisa. Kemudian kalian bentukkan PDF juga bisa. Kalau di laptop kalian bisa simpan dalam bentuk PDF. Kalian punya laptop. Kalau belum, tulis saja di buku, kemudian di foto ya. Kemudian fotonya itu kalian upload di LMS di akuntansi dagang Ibu.
Dah, kalau ada masalah, ya, ada masalah tanya ke ibu, ya. Tugasnya tidak hari ini harus dikumpul, tapi kalian baca-baca dulu, bisa tugasnya ibu kasih waktu 3 hari. Tidak banyak, ada hanya 5 transaksi, ya. Udah ada yang ingin ditanyakan? Kan sudah biasa ke LMS ya, anak-anak? Sudah, Bu. Ya, udah, ya. Nah, untuk hari ini ibu akan nanti share absennya ya di grup aja. Bu lihat di sini 31, 32 sama ibu. Ya. Untuk hari ini ibu pikonnya sampai di sini karena kalian nanti ada pikon lagi dengan yang lain biar tidak terlalu lama. Ya. Selamat pagi. Semoga kita selalu sehat ya. Walaupun tetap semangat walaupun belajar dengan online.